Halo semuanya, apa kabar? Sekarang gue kedatangan tamu, temen lama gue, Atung. Halo, tiba-tiba udah mulai aja. Ya. Tung, Yo, kita ngobrol-ngobrol dikit nih ya. Hmm. Kan banyak di luar sana yang pengen tahu juga, yang bisa dibilang lu cosplayer lama gak sih? lumayan sih dari 2009, 2009 lu? 2009 akhir lah. 2009 Jam- akhir, Desember dong? Iya, Desember. Terus pertama kali lu cosplay gimana? Dan menjadi apa lu tuh kan? Pernah apa masih ingat ya? Waktu itu pertama kali itu Kakashi. Kakashi? Karena gue malu waktu itu muka gue kelihatan, makanya gue cari karakter yang ketutup kan. Dari situ nyari tuh mulai dari atas, jas, rompi, sarung tangan. Dulu kan nggak ada wig tuh. Wig masih susah banget. Jadi pakainya sepatan Sasha tuh yang berwarna. Yang kalau dicuci kaku. Sasha? Nah, Lumayan dulu pasti tahu. Oke. itu karena harga wig masih mahal ya. Dulu kan masih pelajar, jadi nggak sanggup lah beli yang macam-macam mahal-mahal gitu. Benar. Terus sepatu juga minta bikinin di tukang sepatu kan waktu itu. Gue coba berani diri pakai tuh kostum Kakashi ya amburadul lah, maksudnya masih banyak yang minus lah, kayak aksesoris ada yang kurang kan. Karena waktu itu nggak tahu cara buatnya gimana. Akhirnya pas itu pertama kali itu di Margonda Depok. Margonda Depok, lu mau pakai kostum itu? Nah, Kakashi itu lupa eventnya, kalau nggak salah Animonster atau siapa gitu yang ngadain. Pak, masih tahun 2009? 2010 itu udah Itu masuk. udah 2010? 2009 ya, masih 2009 akhir kalau nggak salah, itu sebelum ini. Pas itu wah gua udahlah, nggak tahu malu lah, udah pakai aja kan, siapa tahu ini kan apa namanya orang iseng-iseng coba tuh. Udah nggak ada teman kan waktu itu, pergi ke event sendiri, nggak ada teman sama sekali, betul-betul sendiri, kayak ngelabu mau ngapain dah ke event ya pakai ginian kan. Bingung juga. Akhirnya pas itu ketemu satu orang, dia ngeliatin gua terus dari kayak dia sendirian juga, nggak punya teman. Namanya si Robikai waktu itu. Dia liat gua, bro kostumnya keren bro. Wah, gua dalam hati dibilang kayak gitu seneng juga, baru pertama kali udah bilang gitu kan. Oke. Terus ada yang minta foto juga, kayaknya ada rasa sendiri lah, seneng, maksudnya lo pakai kostum ada yang minta foto tuh udah seneng sih kalau bagi gua. Berarti lo dihargai lah, lo cosplay itu dihargai kalau bisa aja ada minta foto gitu. Nah di situ gua bareng dia ngajakin sosialisasi gitu sih. Dulu kalau pada tahu sih gue pas SMP SMA tuh pendiam sama malu, kayak ngobrol aja seperlunya doang. Apa enggak tunggu diajak ngobrol dah, kalau enggak mah diem aja. Terus? Nah dari situ dia ngajakin gue sosialisasi, maksudnya cara ngobrol sama orang biar beda lah istilahnya, nggak malu-malu kan. Lu belajar dari Dia si Robika ini Robika itu? ngobrol. Jadi kalau orang minta foto, kenalan gitu, basa-basi lah istilahnya, nggak usah malu-malu kan katanya gitu. Nah dari situ setiap orang minta foto, gue ngobrol-ngobrol, tag ya di ini ya, kalau bisa ini segala macam. Udah kayaknya dari situ udah, jadi ke event tuh udah berapa kali ya. Pertama kali ke event sama dia, nanya event sama dia juga dikasih tahu dia orang Depok sih. Oh, dia orang Depok. Akhirnya ke event UI berlanjutnya. Di UI itu event pertama yang besar tuh, yang pertama kali GJUI berarti? GJUI. Gue bilang anjir gede banget ini event kampus, maksudnya berjamur banget loh, yang cosplayernya, pengunjungnya juga padat banget. Dan lu merasa yang punya keinginan cosplay itu ternyata banyak, gak cuma lu? Iya, gue kira akhirnya gue ketemu nih tempat gue, maksudnya dari yang gue nggak tahu apa-apa, gue kira tempat gue kecil, ternyata luas banget kan akhirnya. Nah dari situ berlanjut, udahlah gue kan udah punya banyak link juga, banyak info event, jadi setiap beberapa event gue datang lah, karena kebetulan kan minggu kan libur kan. Jadi kayak yang agak nggak tahu jauh juga sih, paling masih di daerah Jabodetabek gitu. Nah akhirnya pas itu event Toys Fair
Toys Fair di Kuningan City ya? bukan, pertama kali itu di apa? Tadi STC Senayan. Oh, Senayan. ITC Senayan tuh, lantai paling atas. ITC Senayan. Dari situ ketemu sama Mas Ingga. Sama satu lagi temannya itu Tata. Nah, dari situ ketemulah, dia lihat, wah, gue juga lagi buat ini nih Sasuke. Proyekan itu. Ya. Wah, kebetulan teman gue yang belum cosplay yang ikut datang bareng juga mau cosplay Naruto, seri Naruto maksudnya. Ya udahlah, kapan nih kita ke event nih bareng? Ya udahlah, berlanjutlah kita ke event Hello Fest. Hello Fest kita udah bentuk tim, tapi nggak ada namanya, cuma makin gede aja anggotanya kan, makin banyak di situ. Nah, dari situ ketemulah si Ojan, si Ucup, si Kurong. Nah, di situ kita bentuklah Nakama Kosuki pertamanya. Jadi tuh tiap event tuh pakainya seri Naruto mulu. Berapa? Karena emang ada kali setahun ada. Jadi kalau kita ke event tuh pasti Narutoan semua Serinya. Serinya mungkin Tapi beda karakter. Dulu kita pernah dari penjahatnya itu kita Akatsuki yang biar lengkap sih. Itu jadi siapa? Masih Kakashi? Sasori waktu itu. Oh, Sasori di Akatsuki-nya. Nah, setelah itu lu menjadi Akatsuki. Kemudian tiba-tiba si Ojan waktu itu dia beli kostumnya Mas Amin, orang Kamen Malang. Rider ya? Kamen Rider, orang Malang. Kostumnya double Kamen Rider double. Kamen Rider double. Nah, dari situ dia doang tuh yang punya kostum Kamen Rider. Dulu kan kita nggak tahu nih Kamen Rider apaan sih. Taunya kan cuma Satria Baja Hitam kan waktu itu, masih awam istilahnya. Cuman pernah nonton yang kayak Kuga gitu. Karena di Indonesia sendiri familiarnya baja hitam ya. Nah, di situ wah udah mulai pada ngiri juga kan. Wah, keren juga ya Kamen Rider segala macam ya. Akhirnya kita mau cari tahu nih Cara buatnya. Waktu itu tanya penjual sih, karena waktu itu kita nggak bisa sama sekali buat kostum sih. Akhirnya udahlah, gue tanya pendapat Ojan. Gue sukanya waktu itu liatnya Kamen Rider Kabuto karena gayanya keren kan. Waktu itu pengen bikin, ya karena gaya Di atas. Nah, pas itu dia bilang jangan bikin Kabuto tuh, udah banyak yang bikin katanya. Kenapa nggak bikin dikit aja? Dikit belum ada nih di Jakarta nih. Kamen Rider tuh paling gue suka sih. Nah, makanya gue tonton dulu aja, lihat dulu Kamen Ridernya kayak gimana. Dari situ udahlah, dikit aja lah, karena gue ikutan nonton kan, dikasih lihat filmnya. Wah, bagus juga nih, bisa pakai kekuatan rider lain kan. Berarti Curang juga kan. Betul, tipikal orang yang menyukai karakter dari skill ya. Iya. Dan wah, keren juga sama gayanya sih. Gayanya yang penting juga. Agak sombong-sombong gimana gitu. Nah, dari situ ada Mas Ingga. Kenapa nggak dia coba cari tahu sendiri kan, sebenarnya susah gak ya bikin armor gitu ya. Dia belajar lah kemana-mana gitu ke berbagai tempat. Akhirnya setelah dia bisa ngarmor, dia ngajak teman-teman nih, ini dia bisa bikin pola dasar kan, udah bisa kayak badan, tangan, kaki gitu, pola dasar udah bisa lah lumayan. Terus dia ngajakin, ini pada mau gak belajar bikin armor? Wah, pada mau dong, pada minat kan. Kalian bawa busa hati, cutter lem sama gitu kan, udah kita bawa. Nah, nih pertanyaan gue nih. Busa hati dulu kalian nyari di mana? Kalau dulu kan cosplayer dulu ya. Kata busa hati itu sebenarnya kan asing ya pertama. Iya. Kedua, nyari di mana dan itu langka banget untuk apa dasarnya kan. Nah, itu kalian tuh dapat dari mana? Nah, itu dari nanya si Mas Ingganya itu. Oh, Mas Ingganya yang nyari juga. Mas Ingganya enggak ngasih tahu kita. Di toko-toko kayak apa? Kayak busa-busa gitu biasa jual, mereka bilang. Kayak busa-busa kasur gitu kan. Nah, cobalah cari, katanya di Senen ada waktu itu. Carilah ke Senen. Oh, tuh ternyata kebetulan ada. Dia jualnya per lembar kan. Terus ada milinya juga kan, ada ketebalannya berapa mili. Jadi nggak bisa pakai yang tebel. Biasanya dia
Kalau buat pola dasar dia pakai 5 mili. Oh kak, itu hasil apa? Buat Masih apa? nggak yang ngomong? Iya. Udah kita tanya detail, kita cari sendiri barangnya. Sebenarnya kalau kata Bu Sati emang dulu agak bingung kenapa Padahal bukan busa gitu iya, kan? Di mindset kita busa itu kan yang spons itu iya. kan? Karena ada arti lain kan di antara itu kan. Makanya dari situ, wah ternyata dibikin bentuk kayaknya untuk pola dasar tuh macam kayak baju juga istilahnya, kayak kita bikin kostum kain gitu. Nah, Cuman kan kalau misalnya kostum kain kalau dijahit. dijahit kalau udah salah mau nggak mau ganti bahan juga kan, dibongkar jelek kan akhirnya. Kalau Bu Sati kan enak, kalau misalnya kita salah tinggal potong aja, bisa dilem lagi. Oh, Itu lu sih. udah nemu pola itu? Itu waktu itu gara-gara belajar juga diajarin sama Mas Ingga sih waktu itu. Belajarnya bareng-bareng waktu itu. Jadi semuanya udah bisa nih pola dasar masing-masing, kayak bikin armor badan, kaki sama tangan, yang dasar lah pokoknya. Akhirnya sisanya kayak kita improve sendiri, kayak mau bikin apa nih, kayak ada detail gitu kita cari sendiri. Nah, setelah kalian sudah mempelajari pola-pola itu, project pertama yang berarmor itu apa? Itu 12 Godsend waktu itu kita Sensaya yang kita, gua ngelihat kalian tuh di Hello Fest dan Iya. itu takjub gua keren banget sih gitu. Itu Hello Fest kita kebetulan lagi pada ramai ya katanya, terus pada pengen ngamor juga kan, jadi sekalian lah, jadi saling bantu lah pasti di situ. Kita keluarin semua sih, tapi ada bantuan dari teman-teman di luar, si Nakama juga sih. Waktu itu kalau nggak salah kita udah direkrut sama ini juga sih, apa Opera Panjapan. Opera Panjapan itu Jadi bukan kalian yang bentuk ya? Bukan, ada orang itu, Mas Widi, Takwa, sama si Dido kalau nggak salah namanya. Itu yang pendiri, owner yang pertama, sama Mas Ingram. Saya pikir apa? OPJ ya? OPJ itu ya itu kalian yang Bukan, saya kayak gua, Ucup, Kurong, Mas Ingga, itu dari Nakama Kosuki. Dan itu orang-orang yang kalian sebut itu OPJ, apa yang menurut gue terkenal di OPJ itu kalau karena gue yang kenal di OPJ itu karena mungkin emang gara-gara kita dulu emang sering ke event bareng, jadi mungkin orang jadi familiar mungkin gara-gara itu juga, dan termasuk doyan ikut kompetisi, dan termasuk apa komunitas yang dikenal si OPJ itu karena selalu menang beberapa event kan. Nah itu lomba dulu di lomba tim kalian, jadi waktu itu kita turunin, sebelum rider kita turunin itu Godsend di Hello Fest. Mungkin itu karena keterbatasan waktu juga ya, maksudnya timnya banyak, individunya banyak, jadi itu setiap kayak peserta tuh cuma dapat beberapa menit doang kan, jadi nggak bisa eksposin banyak hal. Jadi bilangnya apa ya, kayak bukan kabaret sih hitungannya, kayak apa ya bilangnya, kan kalau kabar kan biasanya bisa 10 menit apa enggak 15 menit kan. Kayak yang di Hello Fest itu cuma dapat berapa menit ya, 5 menit kalau nggak salah. Jadi itu kita kayak cuma pose-pose bikin alur cerita pendek doang. Jadi mungkin nggak tersampaikan lah istilahnya performnya mau kayak gimana, cuma ya menang banyak doang sih istilahnya. Jadi kadang wah komplit nih karakternya di Hello Fest. Bertahan berapa lama apanya lu di OPJ? Semua lengkap sebelum apa sih ya ininya perjalanan lu di OPJ. Lu sekarang masih di OPJ kan? Masih. Tapi Mas Ingga buat ini nggak sih, kan dia kalau nggak salah buat ini ya, awan merah ya, Kerang merah ya, awan merah apa kerang merah? Awan merah dia. Awan merah ya, itu Kera Tampan kalau yang Kera Tampan. Kok kerang merah sih? Itu mah nama grup tim yang biasa kita buat kayak ikut kompetisi gitu sih, yang kayak kelas gitu, kita bikin nama sendiri. Mas Ingga buat awan tampan ya? Awan merah. Awan tampan, jadi gue kebalik. Awan merah. Kera tampan dan awan merah. Kera Tampan mah nama tim buat kompetisi. Oh berarti lu sampai sekarang masih di OVJ? Sekarang yang ketuanya siapa? Mas Widi Herwindo.
Ojen waktu itu pernah ini kan, pernah Iya. jadi ketua kan? Dia generasi pertama yang jadi ketua. Oh, Ojen. Terus ini kan udah 1 dekade, jadi ada pergantian gitu. Jadi Mas Widi Enrico yang megang sekarang. Kami jadi ketuanya sih istilahnya. Nah, Dari situ- lu masuk ke OVJ? OPJ. Oh iya, OVJ. Karakter apa aja yang udah dibuat? Apa tokoh karakter apa aja yang udah dibuat? Tokusatsu sih. Hah? Mulai dari yang pertama kan Kamen Rider Decade, Oke. Kamen Rider Kaukasus. Kaukasus itu yang dari seri Kabuto, yang jadi ya, Yang kuning bukan sih? iya, yang di the movie-nya. Yang bawa power biru ya? Iya, Hah? itu Kamen Rider Decade, Tokatsu, Kaukasus, Tokakus, Kamen Rider Drive Drive, yang mobil, Ya. yang ada ban tengahnya. Terus Kamen Rider SX. Excited, oke. Terus kalau itu kebanyakan sih, kalau yang rider itu kebanyakan project pribadi sih. Kalau yang Super Sentai baru bareng-bareng tim lah project itu. Dan itu banyak yang undang ya, yang persenta itu ya? Kebetulan itu nggak tahu kenapa emang kita yuk coba Power Ranger yuk. Apa nih Power Ranger yang banyak orang tahu nih? Ya Mighty Morphin Power Ranger kan yang dulu pernah tayang, terus yang masih diingat lah. Pasti kalau lihat Power Ranger pasti itu yang orang ingat kan. Makanya kita coba ambil yang karakter Mighty Morphin Power Ranger itu. Karena banyak orang senang, dari dulu emang senang juga Power Ranger. OVJ dari tahun 2010 berarti ya? Iya, 2010. 2010 lu masuk OVJ, itu beneran? Tapi nggak 2010 OPJ bentuk, enggak. Gue masuknya paling dari 2012. 2012 lu masuk sampai sekarang? Iya. Itu masuknya juga tanpa disengaja. Karena awalnya cuma istilahnya karena sering kumpul kan, gara-gara Ojen kan, ya Ojen kayak jembatannya lah. Ojen kan punya kenalan di OPJ, terus dia anak-anak sama Kozuki. Kenapa nggak coba ngobrol nongkrong bareng gitu? Akhirnya klub juga maksudnya ngelawaknya pas nih, sama bercandanya sama juga nih, boleh juga nih gabung. Ya udah, akhirnya lama-lama jadi enjoy, jadi yaudah lah bareng aja sekalian, kenapa enggak kan, orang teman main juga kan, udah jadi bareng dari situ. Basecampnya? Basecamp kita dulu nggak ada basecamp sih, jadi kita kumpulin di event. Nah, cuma kalau udah mulai baru pas kita udah mulai perform nih, udah ada diundang ke event buat ngisi acara, itu basecamp kita di Taman Menteng. Tempatnya siapa itu? Taman Menteng, nggak ada tempatnya pemerintah. Taman Menteng aja gitu? Iya. Kira rumahnya siapa di daerah enggak. dekat Taman Menteng situ? Oh kagak, itu pas di Taman Mentengnya, di tempat parkiran sih biasa kita nongkrongnya, karena itu kan tempat parkirannya lumayan gede, jadi bisa buat latihan gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari penyakitnya cosplay kostum tokusatsu ya, atau busaan ya, armor ya, itu penyakitnya apa? Yang pertama, nggak bisa banyak ngobrol kalau ketemu orang. Kedua agak susah napas, terus berkeringatan kan istilahnya. Terus apa lagi ya? Kostum mendadak copot? Itu mungkin itu inilah safety ya, mungkin ya, lebih dijaga kali ininya, ada yang cek dulu lah, double check lah istilahnya, biar nggak ini. Yang paling pertama itu sih, nggak bisa ngobrol sama teman kan, kayak kita buka helm kan harus lihat-lihat orang sekitar juga. Kayak misalnya kita lagi di mall nih, itu agak riskan kalau kita lagi, biarpun kita capek tetap harus pakai helm sih, jangan sampai kelihatan sama kayak bocah-bocah gitu. Kenapa? Oh, takut mengecewakan dia kalau dalamnya. Iya, betul. Ya kan taunya kan anak kecil liatnya superhero, wah keren nih. Kalau pas dia buka, wah orang juga, jadi agak kasihan juga, maksudnya takut mengecewakan lah istilahnya. Makanya lebih baik dijaga sih kalau misalnya di semua tempat sih, di semua tempat kalau bisa. Untuk memberatkan si tokusatsu ini ya. Pokoknya yang pakai helm itu diusahakan jangan buka copot helm di depan umum sih. Lebih baik kayak kita tempat sepi gitu, ngambil napas.
Itu yang harus dijaga sih dari dulu. Waktu itu diajarin ya begitu. Dari Nggak boleh kayak OPJ itu? enggak, waktu itu ikut Komotoku. Oh, Komotoku dia ngajakin kayak apa latihan bareng kan waktu itu. Kebetulan ngikut juga kan. Di situ banyak latihan tentang tokusatsu juga sih, tentang koreo, basic dasar, blocking segala macam. sampai sekarang ini Tapi berlanjut? enggak. Terakhir itu sampai 2016 terakhir ikut join. Kalau lu selama berarti lu cosplayer dari tahun 2010 tahun ya? Ada pertentangan dari orang tua nggak sih? Misalnya kayak buat apa sih biasanya permasalahan di cosplayer terhadap Kalau ketentang keluarga kan kayak gitu. kalau Kayak ditentang sih nggak ada sih, paling dia lihat aja kayak waduh buang-buang duit nih kayak gimana. Nah dari situ kan ini belum tahu nih di cosplay ada manfaatnya nggak, kira-kira kayak gitu kan. dulu. Kalau Karena sekarang kan mungkin lu bisa membuktikan kan? karena dulu waktu itu keluarga gue taunya gue kan pemalu sama pendiam, terus temen juga nggak begitu banyak. Begitu gue bawa temen gue ke rumah, mereka lihat wah tuh temannya banyak banget sekarang bisa ngumpulin kayak gitu. Tapi taunya kan gara-gara gue pemalu sama ini kan, Ya. jadi ada positifnya kan. Dari situ udahlah, jadi dibiarin lah, didukung lah kalau bisa ini. Sempat nggak sengaja mas koran waktu itu diwawancarin sama Kompas, kebetulan ada muka gue di depan, pas persis gue duduk di depan dan muka gue terpampang. Nah di situ tambah dukungan lagi dari situ. Itu nggak sengaja sih sebenarnya, gue kebetulan lagi foto apa masuk koran terus di paling depan orang muka gue. Itu sebenarnya yang orang tua harus lihat sih, maksudnya oh kayak gini nih kegiatannya anak gue, hobinya kayak gini, bagus gak ya. Nah mungkin orang tua harus lihat juga ini hobi bener apa enggak, apa cuma habisin duit doang tapi nggak nyenengin apa gimana. Tapi kalau gue kan emang positifnya ya, gue tadinya pemalu pendiam tiba-tiba jadi agak pede ngobrol sama orang, terus bisa kenalan banyak orang juga. Itu kan positifnya, Bisa bersosialisasi. positifnya kan bagus istilahnya, daya apa peningkatan apa ya namanya, pokoknya gue lebih bisa membuka diri lah istilahnya. Tadinya awalnya pendiam segala macem, tiba-tiba bisa ketemu banyak orang. Dari situ kan banyak positifnya istilahnya dari cosplay ini. Menurut lu cosplayer sekarang sama cosplayer dulu asikan mana? Apa ya, mungkin kalau sekarang kebanyakan orang baru ya, jadi balik lagi kayak masa dulu kita pas pertama kali kecemplung sama dunia cosplay begini, kayak nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba udah rame banget, udah bikin tim sendiri. Tapi tadi gimana, maksudnya Cosplayer sekarang ya? sekarang kan kalau lu perhatikan ya, kalau gua nggak tahu sih, tapi kalau gua sebagai pemain dulu, cosplayer dulu, lihat cosplayer sekarang kan sekarang kok banyak banget dramanya, banyak banget penipuannya, banyak banget. Apa circle-nya harus begitu atau ada oknum yang memanfaatkan situasi cosplay gitu? Kalau gue sih mikirnya cosplayer sekarang kok banyak drama sih gitu. Tergantung sih ya, lo mau bawa cosplaynya kemana dulu nih Ranahnya. Mungkin lo pernah lihat kalau misalnya ada orang ke event, dia nggak ikut lomba, tapi makeupnya bagus banget. Dia belajar cosplay di rumah kayak betul perfect lah istilahnya, betul-betul maksimal lah istilahnya. Hanya untuk cosplay. Hanya apa namanya? Cosplay street ya? Dia pun nggak ikut lomba, dia cuma istilahnya ke event emang cuma gue pengen tunjukin gue mau bawain karakter ini nih. Mulai persiapannya, kostum, jagoan terbaik lah. Padahal dia nggak ikut lomba, dia cuma pengen nyenengin diri doang. Ada kepuasan tersendiri ya. Makanya itu kan istilahnya jalan cosplay kalian masing-masing mau dibawa seneng. Kalian cosplaynya senengin di mana loh? Ada yang mungkin yang ikut competition, beda-beda kan macam-macam, makanya tergantung kalian masing-masing. Pesan-pesan untuk cosplayer sekarang yang mungkin akan menjadi pesan-pesan apa ya? Mungkin
apa cintai kostum kalian sih, maksudnya dijaga, dirawat. Sebenarnya gue juga amat sangat sayang namanya jual kostum, karena gue kalau misalnya gue punya rumah sendiri mungkin gue nggak bakal jual kostum, biarpun itu udah gimana keadaannya pasti gue rawat dengan ya semaksimal mungkin lah, sampai betul-betul emang nggak bisa dipakai, nggak layak dipakai lagi. Dan itu lu nggak akan jual. Buat- Cintai kostum kalian, lalu apa, peranin karakter kalian dengan baik, maksudnya menjiwai lah istilahnya, kalau kita lagi karakter apa kita dalam mimpi sebaik mungkin. Jadi itu kayak orang pas lihat kita pakai pas peranin itu karakter tuh betul-betul jiwa karakternya keluar. lu pernah dikritik nggak sih? Ya dalam cosplay ya, kadang ada aja. Apa ya, gue lupa kapan dikritik. Atau ya udahlah orang ini apa cosplay gua gitu. Kadang nggak bisa gitu juga sih, kadang paling kita kayak ubah kondisi kayak misalnya makanya kalau setiap gue perform di panggung pasti gue tanya gimana performnya, bagus gak? Kadang kan ada temen yang nggak enak nih, bagus kok, enggak bagus kok, udah bagus. Nah kita butuh teman tuh yang jahat, jahat sekalian, yang maksudnya Yang ngomong belak-belakan ya. lah istilahnya, nggak lihat lo temen apa enggak, kayak lo tadi kurang ini tuh kayak segala macam. Nah itu yang kita perluin. Kalau makanya cari teman yang agak jahat. Kalau baik-baik agak susah nih. Susah buat berkembang ya. Iya, karena mereka tahu jujur sama apa, terlalu baik jadi kayak nggak enakan. Makanya cari yang nggak jahat biar nyemprot sekalian ke kita. Bukan Yang jahat jujur kan ya. jatuhnya ya. Maksudnya bacotnya yang jahat, Iya. bukan dalam arti bentuk dia jahat. Oke semuanya. Kita udah Panjang ngobrol ya. sama Atung, banyak banget. Bukan ini ya. Banyak banget bukan banyak banget ceritanya Acung yang dari awal dia cosplay sampai di mana titik sekarang, yang gua bisa bilang lu sering diundang gak sih? Sering banget kalau ngeliat gue liat sih yang Native Morphin ini. Iya, lumayan karena emang karakternya emang banyak dia familiar sih istilahnya, banyak orang tahu. Sampai di titik ini mungkin kalau misalnya kalian ingin seperti Atung masih Anjay. kalian harusnya tadi Atung bilang cintai kostum kalian, perankan karakter yang diperankan dengan baik, dan yang terpenting menurut gue sih kalian jangan pernah putus asa. Iya. Sampai di sini ngobrol-ngobrol sama Atung. Yo. Next episode kita nggak tahu dari mana, nanti gue undang lagi. Bye bye. Bye.